Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Digit Oktavianto, Technical Consultant dari Metrodata. Hari ini kita akan membahas materi mengenai Improve Your Cyber Defense Strategy with Managed Security Services. Agenda kita pada pagi ini kita akan membahas mengenai Trend Criminal as a Services, lalu juga kita akan membahas bagaimana kita melakukan improvement dari security infrastructure kita, dan juga kita akan membahas mengenai Security Operation Centers dan juga Managed Security Services. Sedikit profil dari saya, saat ini saya bekerja sebagai Information Security Consulting Manager di Metrodata Electronics. Mostly saya engage di project security operations, digital forensic, and incident response. Lalu juga saya terlibat di beberapa komunitas di Indonesia seperti Cyber Defense Community dan juga Indonesia Honeynet Project. Saya berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang cyber security. Saya membuka presentasi saya dengan quote dari Lockheed Martin. The most skilled analyst in the industry cannot work effectively without visibility in their system. Jadi visibility cukup baik dimiliki oleh organisasi Anda untuk melihat bagaimana security postures di organisasi Anda. Jadi mengenai trend criminal as services, kita melihat bahwa saat ini cyber security threat actor and adversaries itu semakin advance, semakin memiliki target yang memang organisasi-organisasi tertentu menjadi sasaran, dan juga bagaimana mereka memanfaatkan underground criminal services seperti layanan jual beli exploit, ransomware, data leak, data yang sudah dicuri. Jadi kita melihat mungkin di 2020 kemarin banyak sekali akses-akses yang diperjualbelikan di Red Forums, akses-akses ke infrastruktur, VPN access, dan juga PII data, Personal Identifier Information, sehingga menyebabkan kekhawatiran dari banyak organisasi mengenai bagaimana jika mereka menjadi target selanjutnya. Nah, kita melihat underground criminal services ini ada tabel ya, seperti menu bahkan ya, seperti menu di restoran ketika Anda memesan makanan, Anda bisa memesan services apa saja dari cyber security criminals ini, mulai dari denial of service, lalu juga exploit, zero day, dan bagaimana ini merupakan sebuah market ya yang diperdagangkan. Sehingga ketika kita bercermin kepada organisasi kita, bagaimana kita bersiap diri menghadapi tantangan dari underground criminal service yang sudah semakin masif, sudah semakin advance seperti saat ini. Nah, kita berbicara mengenai dual time cyber security attack. Jadi ini merupakan report dari Mandiant M-Trend Report dari 2020 kemarin. Dual time itu merupakan jumlah hari yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendeteksi dari pertama kalinya adanya intrusions di organisasi mereka sampai mereka mengetahui saat itu ada intrusions. Jadi memang sudah cukup baik ya di Asia Pasifik saat ini sekitar 50 hari, dari sebelumnya di tahun 2018 sekitar 200-an hari. Anda bisa bayangkan di organisasi di Asia Pasifik rata-rata mereka mendeteksi adanya intrusions setelah 50 hari threat actor masuk dalam organisasi mereka. Ini sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena dalam 50 hari tersebut mungkin dia sudah banyak melakukan actions, mulai dari pivoting, lateral movement, bahkan juga melakukan action on objective seperti melakukan exfiltration data atau pencurian data dari organisasi Anda. Lalu bagaimana untuk menghadapi tadi trend criminal of services dan juga dwell time yang cukup signifikan di organisasi Anda? Tentu perlu adanya sebuah improvement agar bagaimana dengan cepat Anda bisa men-spot something yang anomali di infrastruktur Anda dan juga bisa melakukan response. Apa yang harus Anda lakukan ketika itu terjadi? Kita harus mempersiapkan the battleground. Bagaimana Anda mengimprove cyber defense operations, juga melakukan continuous security monitoring di organisasi Anda. Lalu juga selain itu, Anda perlu melakukan migrate ya, bagaimana dari sisi yang sebelumnya hanya fokus preventions, tapi sekarang migrate menjadi detections and response juga. Bagaimana Anda fokus juga di sana, karena tidak cukup saja preventions. Kalau kita banyak menginvestasikan preventions teknologis, itu tidak menjamin Anda akan 100% secure. 100% security is impossible. Jadi bagaimana kita perlu mempertimbangkan ketiga hal ini untuk prepare the battleground. Ini banyak problem di banyak organisasi yang kita temui saat ini, di mana banyak silo-silo operations dari masing-masing divisi, department, dari mulai tim dari network, infrastructure, applications, development, security engineering, di mana masing-masing devices juga dimanage oleh masing-masing department. Yang memegang firewall hanya dipegang oleh misalnya dari tim security engineering, yang pegang proxy misalnya dari sisi infrastruktur, yang megang server juga di infrastruktur, dan lain sebagainya. Sehingga ketika terjadi sebuah security incidents dan membutuhkan informasi ya, terutama ketika kita membutuhkan korelasi terhadap log
atau informasi dari masing-masing perangkat takes a lot of time sebelum kita bisa melakukan decision making apa yang harus kita lakukan. Dan ini cukup menjadi kekhawatiran. Kenapa? Karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan actions, tentunya Anda akan semakin membuang waktu dan membiarkan threat actors bergerak bebas di dalam infrastruktur Anda. Kalau kita lihat tadi di dual type cybersecurity attack, Anda bisa lihat ini adalah salah satu penyebab silo operations di mana dwell time ini akan menjadi semakin lebih besar semakin hari. Kalau kita lihat dari teknologi core komponen yang ada di organisasi, kita lihat banyak sekali organisasi-organisasi sudah memiliki teknologi yang cukup bagus seperti intrusion prevention system, antivirus, firewall, dan lain sebagainya. Kita lihat complexity of teknologi yang dimiliki organisasi ini bergantung dari jenis kategori industrinya. Mungkin ketika Anda berada di organisasi yang sifatnya memiliki infrastruktur yang kritis, implementasi hal-hal seperti ini merupakan hal-hal yang lumrah. Namun, apakah dengan kita memiliki komponen-komponen seperti di atas, kita sudah bisa dibilang memiliki sebuah security operation center yang cukup untuk memproteksi organisasi kita? Tentu saja tidak. Kita berbicara security operation center tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga people dan proses adalah hal yang cukup penting juga dan bahkan bisa dibilang salah satu yang kritikal juga ketika kita berbicara dengan topik security operation center. Ini yang kadang-kadang banyak dilupakan oleh organisasi Anda. Ya, seperti kita ketahui, Security Operation Center ini memiliki capability dari mulai detections, preventions, dan response. Di mana dalam Security Operation Centers Anda perlu memiliki detection terhadap hal-hal yang kita bisa sebutkan sebagai anomali, sesuatu yang tidak lazim, sehingga Anda dapat dengan cepat tentunya melakukan response ya. Dan sebagai bagian tentunya juga prevention merupakan sebuah hal yang standar ya, mutlak dimiliki di mana Anda sudah mengimplementasikan teknologi-teknologi security perimeter untuk melakukan prevention terhadap aktivitas dari bad guys, threat actors dan adversaries. Di mana kita melihat di dalam security operation center terdiri dari mulai dari layer 1, layer 2, dan layer 3 yang masing-masing dari sisi kapabilitas memiliki objektif dan responsibilities yang berbeda. Nah, bagaimana key benefit dari managed security service ini bisa membantu organisasi Anda? Tadi kita lihat banyak organisasi yang sudah implementasi dari sisi teknologi, namun mereka melupakan dari sisi people dan proses. Tentunya dengan kita meleverage managed security service dengan bantuan counterpart dari partner yang memiliki service tersebut, kita bisa melakukan cost saving, terutama dari area bagaimana proses dari hiring people untuk memanage security operation center itu sendiri, juga bagaimana mendevelop policy prosedur yang harus dimiliki dalam sebuah security operation center. Tentunya Anda akan banyak menghemat ketika Anda berpartner dengan managed security service provider. Lalu juga bagaimana dari sisi knowledge dan expertise, ketika Anda bekerja sama dengan konsultan yang memang sudah berpengalaman di bidangnya, tentunya Anda tidak lagi perlu membuild dari nol kapabilitas yang dimiliki dari security team Anda. Tentu Anda dapat berkolaborasi dengan mereka sehingga expertise dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh konsultan di area managed security service provider tadi bisa membantu Anda melakukan speed up ya dalam hal transfer knowledge dan juga bagaimana Anda bisa fokus dalam improving performance terutama di area yang harusnya Anda highlight fokus terutama di area manajemen. Nah, ini adalah beberapa features bagaimana dari Metro Data Managed Security Service kita memberikan layanan 24 kali 7 kali 36/5 dari customer, juga mempunyai security advisories, lalu juga ada vulnerability assessment, dan juga yang saya highlight di sini adalah cutting edge advanced technology di mana kita bekerja sama dengan IBM membawa teknologi IBM QRadar dalam hal ini di dalam servicesnya. Karena sebagaimana kita ketahui IBM QRadar merupakan salah satu leading teknologi di security information and event management dan dengan itu kita membawa IBM sebagai partner kita. Lalu juga kita menawarkan service di incident response dan digital forensic investigations. Lalu salah satu key benefit-nya adalah kita berkolaborasi dengan IBM terutama dari sisi advanced intel di mana IBM memiliki X-Force Intelligence Team yang selalu memberikan update terkait indicator of compromise atau juga terkait dengan latest trend of cyber security yang ada di luar sana, terutama di worldwide. Sehingga Anda bisa dapat dengan confidence, percaya diri, mendapatkan bantuan support dari advisories, dari threat intel teams dari IBM. Lalu juga bagaimana approach kita adalah lebih ke threat hunting, yaitu proaktif rather than reaktif. Lalu kita juga membundle security services kita tadi dengan beberapa layanan dan juga kita memiliki complete proses, policy, dan prosedur. Dalam conclusion-nya, tadi kita melihat bagaimana cybercrime adversaries, threat actors sudah semakin advance, sudah semakin targeted,
semakin sophisticated. Jadi kita juga perlu berbenah untuk meningkatkan posture kita dan tentunya juga bagaimana secara continuous melakukan security monitoring. Teknologi sendiri tidak bisa men-solve seluruh problem kita butuh bantuan dari sisi expertise, people, dan proses. Dan tentunya dalam hal ini kami, Metrodata, membawa IBM sebagai partner kami, karena kami percaya bahwa IBM memiliki kapabilitas yang baik ya, di dalam security ini. Lalu juga bagaimana secara continuous kita harus melakukan improvement terhadap cyber defense kita. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan quotes yang menarik dari Dr. Eric Cole, juga membahas mengenai apa yang telah kita bicarakan sebelumnya. Prevention is ideal, but detection is a must. Jadi bagaimana Anda bisa melakukan improvement terhadap detection capability tidak hanya dari sisi prevention. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi.